Shalom jemaat Tuhan dikasihi, pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi kita ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita melihat merenungkan sedikit daripada renungan firman Tuhan pada saat ini, lebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu karena kami dapat memiliki kesempatan untuk belajar mendengar firman-Mu. Berkati setiap pribadi jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati kami, sertai kami. Beri pemahaman supaya kami dapat mempelajari firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu ini kita dapat mempelajari firman Tuhan dan kita akan melihat satu teks, tapi kita boleh membaca teks itu sendiri dan masing-masing kita renungkan firman Tuhan. Jadi satu teks firman Tuhan yang saya bawa untuk kita yaitu terdapat dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 33. Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai ayat ke-33. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita lihat bahwa Tuhan sentiasa memberkati hidup kita. Jadi kita akan belajar satu pokok renungan saya akan membawa untuk kita pada saat ini yaitu hidup yang diberkati. Jadi hidup yang diberkati, siapa yang diberkati dan bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan apa yang kita harus lakukan untuk hidup kita orang yang diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, pada saat ini kita akan belajar ada 3 hal untuk hidup kita ya, orang yang diberkati Tuhan. Jadi apa respon kita, apa tindakan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika Tuhan memberkati hidup kita. Jadi kita akan belajar yang pertama yaitu kita harus menaati Tuhan dalam kehidupan kita. Menaati Tuhan, taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketaatan adalah kunci berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita taat dan setia, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dalam ayat 21 kita boleh dilihat di sana, yaitu di mana Tuhan memberkati suku Israel waktu mereka taat kepada Tuhan dan Tuhan memberkati hidup mereka. Kalau kita lihat Tuhan menjanjikan satu perjanjian, yaitu Tuhan akan memberkati kehidupan kita kalau kita terus menaati ajaran firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tidak dapat menaati apa yang ada dalam dunia, tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita tetap taat kepada Dia. Jadi firman Tuhan mengajar kita supaya kita tetap taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita tunduk kepada pemimpin ataupun kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah salah untuk melangkah dan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memimpin menyertai kita. Tuhan ada di pihak kita seperti suku Israel, dan Tuhan ada di pihak mereka. Jadi Tuhan memimpin mereka, Tuhan memberkati mereka dalam apapun keadaan. Walaupun situasi mereka, suku Israel kadang-kadang mereka melupakan janji Tuhan, tetapi Tuhan tidak melupakan menunaikan janjinya kepada suku Israel. Begitu juga kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi, kalau kita lihat ketaatan itu adalah satu kunci untuk kita melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita melihat respon kita, apa respon kita bagi orang yang diberkati Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Jadi yang kedua kita lihat di sini adalah apa respon kita sebagai anak Tuhan untuk hidup orang yang diberkati Tuhan, yaitu menyembah kepada Tuhan. Jadi kita harus menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dunia. Jadi menyembah hanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat kita ingin diberkati, maka kita ada pada harus yang ditujukan, yaitu kita harus menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi firman Tuhan mengajar supaya kita sentiasa menyembah Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 25 tentang menyembah, memuliakan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhan yang hidup, yang layak dipuji dan disembah. Seperti Raja Daud, dia kerinduannya sentiasa menyembah Tuhan dalam puji-pujiannya, karena dia tahu adalah Tuhan adalah satu-satunya sumber berkat dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sentiasa menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi menyembah Tuhan
Dan Tuhan akan memimpin kehidupan kita, Tuhan akan memberkati hidup kita. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, berbentuk apapun penyembahan kita, tak kira dimanapun kita menyembah Tuhan, baik tempat kita sendiri, di keadaan kita, di keluarga kita percaya bahwa Tuhan sentiasa memberkati kita. Menyembah Tuhan adalah satu perkara yang sangat indah dalam kehidupan kita. Kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, menyembah Tuhanlah dengan benar. Cara penyembahan kita menyembah Tuhan dengan ada yang kita masing-masing. Hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Maka itu adalah satu jalannya untuk hidup kita, jemaat dan orang yang percaya diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, respon kita untuk orang yang diberkati Tuhan adalah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyembah Dia dengan segenap hati kita, tak kira apapun jua keadaan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di keadaan kita pada saat ini, dengan kehidupan kita yang sudah kita hadapi pada hari ini, dan apa respon kita dan apa tindakan kita menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, dan kelemahan dan kekurangan kita dan kehidupan kita dan apapun yang kita hadapi, dan dengan kita mengungkapkannya dengan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, respon yaitu kita menyembah Tuhan. Jadi yang ketiga kita lihat di sinilah menyembah Tuhan. Yang ketiga yaitu bagaimana kehidupan kita meresponi tentang hidup kita orang yang diberkati Tuhan, yaitu kita mempersekutukan kehidupan kita dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, artinya mempersekutukan hidup kita dengan Tuhan. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan, bersatu dan juga memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan adalah satu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Kita harus ada hati yang membuat satu pilihan yang tepat, dan kepada siapa kita bersekutu, kepada siapa kita untuk bersatu dan juga bersekutu, tak hanyalah kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita hanya kepada Tuhanlah tempat kita bersekutu, ya, dalam ayat 32. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kehidupan kita sentiasa bersekutu kepada Tuhan. Jadi untuk itu Tuhan mengajar kita supaya kita hidup bersekutu dengan Dia. Jadi kalau kita lihat berapapun berat dan beban kehidupan kita dan juga tanggungan kita, pilihan kita harus tetap ada di pihak Tuhan. Berapapun susah kita, berapapun kesibukan kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kesibukan apapun kita dan kesesakan apapun yang kita hadapi di hadapan Tuhan, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupa waktu kita bersekutu dengan Tuhan itu sangat penting. Jemaat Tuhan dikasihi, dalam kehidupan kita pada hari ini banyak cobaan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak tentangan. Jadi firman Tuhan mengajar kita, apapun cobaan rintangan itu, apapun kesusahan itu yang membelenggu hidup kita, jangan kita lupa kita harus bersekutu dengan Tuhan. Karena bersekutu dengan Tuhan adalah jalan kehidupan kita, jemaat dan orang-orang percaya akan diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sahutan kita, respon kita di mana, dan apa respon kita, dan apa tindakan kita, dan bila kita akan mula untuk hidup terus meresponi tentang kehidupan kita orang yang diberkati Tuhan. Kita sudah mempelajari ada 3 hal di sini, yaitu taat kepada firman Tuhan dan juga menyembah Tuhan dan sentiasa bersekutu di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, untuk kita meneruskan hidup kita pada hari ini, mari kita melangkah, mari kita meneruskan perjuangan kita, kehidupan kita untuk hidup orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sentiasa menaati firman Tuhan, menyembah Tuhan dan sentiasa bersekutu di hadapan Tuhan, dan orang itu akan diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sedikit renungan yang saya bawa untuk kita sampai di sini bila firman Tuhan ini mengajar kita untuk hidup kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.